satu, mempertahankan cara lama, hidup lama yang tidak mau diubah oleh Tuhan. Tidak mau diubah oleh Tuhan. Kalau kita selalu memiliki prinsip seperti ini, kita tidak akan pernah bisa memiliki perubahan. Selalu ada dalam rangka tangis, selalu ada dalam perkampungan, selalu ada dalam bayang-bayang maut. Kalau tidak mau diubah sesuai dengan firman. Apalagi kita ini dalam suku Batak, memang agak sulit untuk mengubah segala sesuatunya. Tapi ingat, patokannya, pedomannya adalah firman. Kita harus kepada firman, bukan kepada logika, bukan kepada pengetahuan, bukan kepada keinginan kita, bukan, harus kepada firman. Ya, harus kepada firman. Sebab apa? Makanya untuk melakukan ini bukan gampang. Maka sampai itu dikatakan dari ayat kelima, ketika itu terjadi, dia yang duduk di atas itu berkata akan membuat segala sesuatunya baru. Membuat segala sesuatu baru. Makanya yang mau kita kumpulkan hari ini, membuat segala sesuatu yang lama, yang merusak tatanan hidup yang baru. Harus kita tinggalkan yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita mau melakukan ini, maka hidup kita akan berada dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena banyaknya kita akan bertahan kepada sistem lama kita. Dalam ibadah juga sistem lama yang tidak mau diubah sesuai firman. Ya, ingat ya, sesuai firman, bukan sesuai selera. Sesuai dengan firman. Kalau ini kita kerjakan pasti. Makanya dia mau menyatakan segala sesuatu itu harus baru. Maka di dalam ayat yang ketiga, untuk membuktikan itu, maka dia mau berkemah di antara kita. Maka dia mau tinggal diam di antara kita. Itu tujuannya. Ketika orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, dalam perjalanan hidup mereka beristirahat di Gunung Sinai. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Sinai, mereka belum mendapatkan tatanan baru dalam kemah. Namun ketika mereka ada di Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa untuk membangun sebuah kemah bagi mereka. Tujuannya apa? Di dalam kitab Keluaran pasal 5 dikatakan, ayat yang ke-8, musuh ada di tengah-tengah mereka. Coba dibaca ulang kembali dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat yang ke-8. Keluaran 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi jumlah batu bata 15 ayat 25 ya. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya. Dalam ayat ini katakan Tuhan menyuruh kepada Musa membuat tempat kemah. Ya. Tuhan menyuruh Musa membuat tempat kemah di tengah-tengah orang Israel. Tujuannya adalah supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kemah. Ya, ini. Dari mana? Arsitektur semua itu dari Tuhan. Supaya Allah tinggal diam di antara kita. Dan ini kelemahannya sekarang. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Matius, dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius berkata, ya, serigala punya liang. Pasal berapa? Pasal apa nih?
Burung di udara punya sarang. Coba pasal berapa itu? Matius. Dan ini satu keluhan yang dimiliki oleh pribadi Yesus. Ya. Makanya hari-hari ini kita lihat Matius 8, ya, coba. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, segala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, ini perhatikan. Jadi, kalau kita bandingkan dalam kitab Keluaran tadi, pasal 25 ayat 8, bahwa Tuhan menyuruh Musa membangun tempat kudus, tempat kemah di tengah-tengah orang Israel supaya tinggal diam. Tapi kalau kita ikuti pada akhir zaman ini, dalam Matius pasal 8 tadi ayat 20, ada satu yang tidak bisa dikerjakan pada akhir zaman ini, yang masih sampai hari ini dinantikan oleh Tuhan. Apa itu? Tadi dikatakan, Yesus menjelaskan, serigala aja sudah punya liang, ada tempat. Burung di udara juga sudah punya tempat, ada sarangnya. Tetapi masa anak manusia hanya meletakkan kepala saja, tidak ada tempat. Penyebabnya apa? Ayat 21. Matius 8 ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Terus, Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. perhatikan ini. Kelemahannya apa? Ini kalau kita baca di dalam pasal ini, pasal 8 ini, ayat yang ke-19, ini yang pernah mengakui dia seorang apa ini? Ayat 19 dikatakan ahli Taurat. Wah, ahli. Seorang ahli. Kalau sekarang ini sudah termasuk profesor ya. Ahli Taurat. Master lah ini, master. Dia bertemu, seorang master bertemu kepada Yesus tentang pengikutan. Guru, aku mau mengikuti engkau. Nah, ini kata kamu. Aku mengikuti engkau. Kemana saja engkau pergi? Wah, enak ini. Aku ikut Yesus, lihatlah penuh kamu. Memang kedengarannya mantap. Ini perkataan. Tapi Yesus berkata, memang serigala sudah ada tempat, burung di udara sudah punya sarang. Tapi masalahnya, kau mengikut aku, ya, untuk meletakkan kepala saja tidak ada begitu. Nah, kata salah satu murid berkata, oh deh, tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu aku membutuhkan ayahku. Nah, baru aku datang. Ini selalu berbicara tentang kehidupan lama, tentang kematian itu yang dikatakan menguburkan ayahku. Itu berbicara tentang hidup lama yang tidak bisa diubahkan oleh firman. Hidup lama yang selalu bertentangan dengan firman, yang selalu kita bertentangan. Ini yang membuat kita tidak bisa. Kita masih mengandalkan pikiran kita. Kita masih mengandalkan kemampuan kita. Nah, tadi kalau bisa Rasul itu Paulus berkata, yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memperbantukan yang bijak.
berarti di dunia ini dipilih Allah. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita renungkan dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita mau mendapatkan melihat segala sesuatu yang dibaharui dalam hidup, harus kita mau tinggalkan sistem lama yang tidak berkenan kepada firman, yang bertentangan dengan firman. Itu harus kita tinggalkan itu. Dengan perkampungan, tangisan, maut dan lain sebagainya, itu terjadi ketika kita berjuang kepada hidup lama kita. Kalau kita sudah mau masuk dalam kehidupan yang paling baharui, Aisyah lupa deh, anggono prinsip lama tak. Ngapain lagi disekolahkan anak sudah lengkap dari kepala desa, RT, RW pun sudah ada sampai presiden. Gak usah lagi sekolahnya, ya kan? Guru sudah ada guru, sudah kan? Jadi anak-anak kita ini kalau ada cita-citanya guru gimana ya? Bidan, dokter, perawat, penyanyi dan lain sebagainya. Ini yang banyak pola pikir yang tidak bisa berkembang. Ya, hidup lama yang bagian pedagang. Kalau orang lain jualan, dia marah. Maunya hanya dialah jualan di satu kampung itu. Menang apa jualan bedungan ada, satu time lah dibayar nama. Dibayar nama dia menjual tomat, bawang, dibayar nama jual ikan nasi, dibayar nama jual baju, dibayar nama jual bangunan, dibayar nama jual sudik, menang apa lain. Kalau ada berjualan lain, berjualan di mana? Apa tuh soal? Itu sistem lama. Sistem lama. Banyak hal yang harus kita buang dalam hidup. Apalagi hari-hari ini, kalau kita mau melihat perkembangan, salah satu contoh yang Tuhan hadapkan bagi kita sebagai orang Kristen, memang bukan gampang loh membuat segala sesuatu yang baru. Lihat aja di pemerintahan kita. Ketika pemerintahan kita, presiden membuat programnya, banyak yang keberatan. Dulu ketika presiden kampanye masalah yang mau diperbaiki adalah infrastruktur, gitu, pada Polda tersebut, masalah jalan, ya, tol, tidak sedikit, bahkan ada lawan politik yang berkata, mana bisa dimakan ban itu sama semen oleh masyarakat. Kalau itu aja diprogramkan, bisa nggak kenyang masyarakat dengan itu? Makan nggak masyarakat dengan batu? Mau nggak masyarakat makan batu sama semen? Ternyata sampai belum selesai pembangunan tol, apalagi di Riau, sudah orang yang ngomong itu juga yang duluan menjalaninya. Itu pernah ada si A itu kampanye dibilang begini-begini, padahal dia yang lalu di jalan tol masa gratis katanya. Sesudah berjalan, enak ya, cepat katanya. Membuat perubahan bukan gampang. Dalam mengikuti Tuhan juga demikian. Apalagi mengubah prinsip hidup kita sebagai Kristen, mengubah pola pikir kita, maka selalu diaturkan, selalu dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat kedua, janganlah serupa dengan dunia. Itu selalu dinyatakan dalam Roma 12 ayat kedua, jangan serupa dengan dunia, tapi harus berubah oleh akal budi. Ini adalah yang harus kita pikirkan. Orang yang sudah beribadah dalam ayat pertama dikatakan dalam Roma 12 itu, kalau kita sudah memiliki ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh yang hidup. Tetapi ingat, janganlah kalau kita sudah memiliki ibadah yang sejati, janganlah berpikir seperti dunia, tapi harus berubah dalam akal budi, pola pikir SDM berubah. Amin. Itu ciri-cirinya kita ini adalah orang Kristen, orang yang mau diberkati, orang yang mau dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Harus ada perubahan.
Kenapa dunia itu yang disebutkan profesor itu mengubah segala sesuatunya? Sekarang kan sudah viral, gagal jantung, gak jantung manusia lagi diambil, sudah berlaku jantung babi. Bahkan saya dengar lagi lebih mantap katanya kalau jantung anjing lagi. Jadi sudah nanti dikombinasikan jantung babi kepada manusia, jadi manusia babi lagi. Tapi satu yang harus kita jaga, unang dohong bakalan unang. Kalau dino, makanya di sana babi pantas mahal, makanya betenang kita. Itu sudah diuji coba kepada seorang di Amerika usia 54 tahun. Uji cobanya sudah berhasil. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam penelitian, untuk sebelum dijadikan kepada manusia, uji cobanya kepada siapa? Saya lihat itu seringkali kalau nggak kepada monyet, kepada tikus. Kalau segala sesuatu uji coba kepada binatang ini, kepada babi, baru cocok, baru dimasukkan kepada manusia. Saya pikir gini, saya cahai, kenapa orang-orang bagian ahli ini di sini segala sesuatu yang mereka dapatkan hal yang baru, uji cobanya kepada tikus, uji coba kepada binatang. Ketika sudah lolos baru dimasukkan, sudah lolos kepada binatang. Dan baru hamil meraku. Selalu baru kan? Sarupa tapi tak basah untuk sarupa tapi tak sama. Ulang pula sama kecil hati kita. Kejadian Tuhan ciptakan manusia itu hari yang berapa? Hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 apakah yang Tuhan ciptakan? Apakah hanya manusia? Enggak kan? Manusia dan binatang. Makanya hati-hati kita. Aku sudah gampang alhamdulillah, makanya saya gampang kita mendoakan orang dia gampang. Semua binatang mau nih, igual masuk. Sifatnya gelekna, ibadah nubuhon, ibadah pagudakon, ibadah pasusuhon, ibadah babinto pas sekolah nak kasih ibadah berganti pagwarmo. Dan si Charles P. Sise. Budak ibadah, ada babi dua bisa ada si botak, macam-macam mau parah. Ya. Tapi siap juga yang tidak membenot, siap juga yang alih malam buruk. Kenapa? Karena identiknya manusia itu kepada binatang. Ini perubahan. Jika dunia membuat suatu perubahan seperti yang baru, bagaimana kita di dalam Tuhan? Makanya saya rindu, mari buang segala prinsip lama. Apa prinsip lama? Salah satu di dalam Alkitab dikatakan itu adalah keinginan daging, yaitu iri hati. Iri hati, dengki itu adalah harus dibuang dalam hidup kita. Makanya selalu kerjakan untuk mendapatkan ini apa? Supaya kita bisa dapatkan segala sesuatu yang baik ini. Kunci utamanya selalu kita suka berdamai. Amin. Tiga hari sehari berdamai, tiga sedari berdamai. Alkitab ada beberapa ayat berkata jangan sampai matahari terbenam. Ya, matahari gambaran kemuliaan Allah. Boy guru, boy berbadan, boy asal unang bagas dosa. Unang sampai matanya hari tarbono. Dalam firman Tuhan matahari itu adalah gambar kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita marah jangan sampai kehilangan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Ya, apa itu? Kalau sudah hilang kemuliaan Allah, salah satu, ya, berdomitan rara menjadi. Tidak akan berdamai. Udah kehilangan kemuliaan Allah. Bagian 3 kau nak kasih beho. Nah, nak berdamai beho. Aponis dan lain sebagainya. Harus dijaga. Itu. Makanya dikatakan oleh Tuhan ketika murid Yesus berkata, "Guru, berapa kali harus berdamai dalam satu hari? Cukupkah 7 kali?
Tuhan berkata, pala pitu hari sedari pertama dah buin na. Hira-hira udah belum tunggu pitu hari. Apa itu Tuhan teman do? Tak saya pitu hari. Pitu puluh hari. Kalau pitu hari 70 masih dia. 400 siap puluh. Kalau kau siap non kita hak talihon. Unang jo hari hon se. 400 siap puluh dibagi 24 job. Berarti untuk membagi itu gimana caranya? Harus mulai kita hitung-hitungan. 1 jam berapa menit? Nah, harus ke sana lagi. 60 kali 24. Berapa? Kemudian 60 kali 24. Tak tahu lebih membagi 410. Berarti harus masuk kembali detik. Nah, masuk kembali ke detik. 1 menit berapa detik? Halo? Kemudian tak perlu lihat. Sebenarnya aku campur sambil memuji semua tidur aku di sekolah anak tunai. 1 menit berapa detik kemudian? 60. Kalau 60 detik berapa? 1 jam berapa detik? 300? 3.600 dikali 24. Nah, oke lah. Bukan CCA. 3.600 kali 24 baru dibagilah 490 tadi. 3 hari kita perdetiki. Nah, apalagi kita mentok 7 kali 70 kali, berarti 7 kali 70 aja 490 dikali lagi kuadrat. Berarti kalau kalinya berarti kuadrat. 490 kali 490 dapat berapa? Berarti di hembuskan nafasku ini, ku selalu minta ampun sama Tuhan dan sama saudara. Setiap kali kita berdosa, ikut tetap meminta pengampunan dari Tuhan. Amin. Denyutan jantunglah hitungannya. Ada ibu medis. Kalau dalam 1 menit berapa detikan jantung yang normal? Ibu medis. Kau berkecak-kecak kok. Ayo mama. Sebenarnya benar Tuhan kita luar biasa di kita. SD kuku udah dapat. Alat saya dapat segala sesuatunya sesuai kebenaran firman. Kalau 1 menit detakan jantung yang normal berapa detakan jantungnya itu? 60. Berarti hampir sama dengan detikan jam ya. Hitungan kejam dia. Baik 05. Setiap berdetak jantung kita minta ampun ya Tuhan. Ampun ya Tuhan. Minta ampun itu Tuhan. Minta ampun itu keluarga, orang tua, saudara dan semuanya. Berarti orang minta ampun berhenti pada detakan jantung. Berhenti maksudnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di soal maradian do. Nasana semua nih, yang bilang pada dia jangan pengampunan dong. Stop. Alkitab berkata, segala jerih payahnya mengikuti dia. Sudi dan diglauna mengihu bubuanona. Udah kok, mengihu kok pengampunan terus, mengihu pengampunan nih. Aku buat kau tuh haji nero terus mengihu kau haji nero habis. Satu nama aja dong. Sampai mati ketahun. Lu pada surga ini aku udah nonton deh. Mau kalian lu pada surga daripada pakulingi indah itu bukan nonton deh. Bisa lu orang ada surga. Allah di surga nirhana, nah jadi di surga ibadah. Ada yang kok. Dan gue berdua tu sih. Aku ke timur ibadah, ke barat, aku ke selatan ibadah, ke utara ibadah. Ayo orang hatta, itu mereka masuk surga. Roh Allah nak kena
surga. Alam buka semua ni, alam masih juga di surga, dalam surga dah. Maka kita ditelan kok. Una dewi semua ni, alam dia betul hati-hati. Terus juga tahu termalu juga. Lo masih kuat alam ini. Sebab cerita ni, namanya gini. Aku nak kalau buat siapa tu ada pergi. Aduh jadi benih kita setan kan. Dah namanya saya pergi. Saya biar. Kalau keluar kau, biar aku keluar. Nak ada dia. Tenaga semua ni dia maksud. Ya. Ada nomor hari yang tersungguh bertujuh jo. Dah kami ni. Sudah bersyukur ya. Ya. Tahu lu tersungguh? Dah orang cerita. Isi nak kita tersungguh. Ada. Isi anak berdiri tersungguh. Isi anak yang berdiri memerek surga. Banyak ada. Ayah bapak berek. Nggak buat. Ibu anak. Akan ada pengetahuan tempat yang dikatakan tempat pengasingan perempuan dalam Wahyu pasal 12 yang tidak bisa dijangkau oleh setan. Saya sudah lihat dan saya sudah lihat. Seperti tergantung. Makanya siapa yang bisa melihat? Hanya orang yang percaya yang bisa melihatnya. Setan tidak bisa melihat. Ulang jam, mamere ini tidak boleh setan. Dan memberikan setan. Tak terberikan. Makanya mata perdagingan dan memere suasana surga. Oleh mata perdagingan tubuh mamere ini. Dibanding mata batin di dalam kebenaran. Jadi itu enak. Amin. Amin. Jadi yang pula nangan-nangan. Tapi ada itu budak sudah terjun, oleh sebab tidak terpilih. Ya, tiba-tiba pintu itu sudah tertutup. Saya sudah pernah lihat itu dalam mimpi saya. Waktu Sabtuan saya buka dalam mimpi. Ketika saya berdoa di dalam 10 malam berturut-turut saya memberikan Tuhan penglihatan segala sesuatu. Ya. Tapi memang kalau neraka saya tidak diizinkan, belum saya pernah lihat. Tapi kalau saya juga suka melihatnya. Yang kemudian itu semua cerita ini akan saya memilih semua ini. Cerita dari hijrah beliau kita memang mengerikan karena tujuan hidup. Ya. Amin. Amin. Makanya itu katakan, lihat, aku mau menjadikan segala sesuatu baru. Mau hidup kita dibaharui oleh Tuhan supaya tidak ada perkampungan, tidak ada tangisan di sana, tidak ada penderitaan maut pun. Jangan usah takut, masa depan kita pasti penjara. Gak usah takut. Ya. Kalau harta dunia ini tidak akan pernah menyelamatkan kita. Ingat Alkitab berkata, di masa kesukaran emas dan perak tidak berarti. Praktek utama di dalam kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel mendapatkan tulah yang ke-10. Setiap anak sulung mati. Maka Tuhan berkata, ayo keluar, orang Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan sudah berkata, apa yang kau minta dari orang Mesir akan diberikan. Maka orang Israel keluar dari Mesir bukan miskin. Orang Israel keluar dari Mesir itu kaya. Apa yang mereka minta dari Mesir dikasih. Minta emas, nah dihobetahon. Ini akan pakaian yang dibuat. Gak ada orang Israel miskin keluar dari Mesir, kaya. Karena orang Israel tidak peduli hartanya ketika terjadi kematian sulung. Cuman masalah orang Israel salah guna dalam kekayaan itu. Odoh terjadi. Dilihat Tuhan Hamoral sudah keluar dari Mesir, tetapi orang Israel salah guna. Mereka memiliki roh orang Mesir. Ketika mereka sudah keluar dari sana, Musa ketika itu naik di atas gunung Sinai, berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena ada lama 40 hari dia tidak turun-turun. Datanglah desakan masyarakat Israel kepada Harun, abangnya Musa. Harun, lihat,
kami Allah. Akan kami menyembah Dia. Kau menawar untuk masih halu. Mungkin mempertahankan jabatan Allah. Dia nggak mau melawan. Apa? Kami akan membuat patung dalam kitab Keluaran. Anak lembu. Kita buatlah anak lembu patung dari emas. Ini semua emas. Maka ketika itu mereka membuat anak lembu emas patung dari semua anting-anting dan kalung dari wanita. Campakkan ke tempat pelebuhan. Terjadilah anak lembu emas. Itulah mereka semua. Oh, manatori pada sidang sayang toh. Marco geni, mama batu bau. IBG di Batam. Hei, usaha turun kau. Lihat bangsa itu jahat, akan kumusnahkan semua. Tuhan berkata kepada Musa, bangsamu itu. Tapi Tuhan Musa berkata, Tuhan itu kan bangsamu. Izinkan aku untuk memperingatinya. Maka saat itu Musa turun sambil memegang loh batu 10 tahun. Ketika Musa melihat orang Israel sudah berbondong-bondong keliling-keliling bercoket-coket menyembah patung ini, dia marah, dilemparkanlah loh batu yang di tangannya kepada patung itu. Terbelah. Itulah membuat loh batu menjadi pecah dua, menjadi dua bagian. Ayat 1-4 mengasihi Allah, ayat 5-10 mengasihi Yesus. Maka dihancurkanlah. Hukumannya apa? Musa berkata, remukkan ini patung emas, giling sampai hangus, masukkan ke air, suruh minum. Siapa yang menyembah itu tadi minum. Dipainum si Musa mah sudah menumpah patung ini sampai mati. Suruh mah buruk di Batam. Berapa di Batam pada Musa sudah surut marahku, naik engkau balik lagi ke atas. Tapi syarat, bawalah batu dari bawah bukit. Berpuasalah orang Israel, jangan ada dekat dengan gunung. Aku akan membuat loh batu yang baru. Dan Musa mengambil loh batu yang dari bawah gunung, dibawalah ke atas persis di loh batu yang pertama, dan ditulisilah kembali 10 hukum Taurat. Makanya hukum Taurat yang kedua itu batunya dari bawah yang menulis Musa, tapi semua firman itu dari Tuhan. Om mahasiswa makanya kita sifat beri atau halakatakan setiap yang kata menuju duka mulai memora hampir masalah gabe mati kata kebe. Memang dang di bempar masih bagian paling bempar tu masa itu takut deh. Itu takut kan pasti. Alai dang bantu bapatung, alai bama berupa rantai, alai puji Tuhan nak kita so nak pelok pas nak boleh pakai minggu sampai berhari-hari. Balik di pesta. Sifat malah pesta tak sok nama berkata ini. Ikut semua. Lo ada tu. Lalu beri. Dia tuh pikir minat dia masih mas benar ini. Cici musuh orangnya. Allah yang ketiga dihatai berkorban di gereja. Bahasa ibadah ada paling mahir selain menghukir dan semangat dari. Tak salah ini, tak salah. Saya juga salahkan kalau ada mungkin kita benar, namun tak salah. Allah yang kepala lebih Tuhan berubah kulit, berubah kubus. Allah yang berbiaya sudah dirinya. Teringat aku dulu saya lama di Minas, tetangga saya orang Minang. Ya, saya teringat dengan sistem mereka. Mana itu ekter ini, entah kalau di kampungnya nggak tahu. Tapi ciri khas apalagi orang Paris, ya orang Paris, tahu Paris, Pariaman sekitarnya. Ya.